Jayanti TV. Tribuana Tunggadewi menjadi penguasa kerajaan Majapahit yang tersohor dengan keberhasilannya menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta dengan siasat jitunya. Keberhasilan menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta yang terjadi di awal masa pemerintahannya pada 1331 Masehi menjadi pembuktian kepiawaiannya sebagai Ratu Prabu Majapahit. Dikisahkan, Tribuana Tunggadewi adalah ratu pertama dan penguasa ketiga kerajaan Majapahit yang berkuasa pada tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Tribuana Tunggadewi adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, dari istrinya, Gayatri. Tribuana Tunggadewi memiliki saudara kandung bernama Dyahwiyat atau Raja Dewi Maharajasa dan saudara tiri bernama Jayanegara, yang menjadi raja kedua Majapahit. Sahabat Jayanti, sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Pemberontakan Sadeng dan Keta. Siasat Tribuana Tunggadewi menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta. Tribuana Tunggadewi menjadi penguasa kerajaan Majapahit yang tersohor dengan keberhasilannya menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta dengan siasat jitunya. Keberhasilan menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta yang terjadi di awal masa pemerintahannya pada 1331 Masehi menjadi pembuktian kepiawaiannya sebagai Ratu Prabu Majapahit. Dikisahkan, Tribuana Tunggadewi adalah ratu pertama dan penguasa ketiga kerajaan Majapahit yang berkuasa pada tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Tribuana Tunggadewi adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, dari istrinya, Gayatri. Tribuana Tunggadewi memiliki saudara kandung bernama Dyahwiyat atau Raja Dewi Maharajasa dan saudara tiri bernama Jayanegara, yang menjadi raja kedua Majapahit. Nama asli Tribuana Tunggadewi adalah Dyah Gitarja. Tribuana Tunggadewi dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Majapahit pada 1329 Masehi dengan gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Saat Jayanegara masih hidup, Tribuana Tunggadewi dan adiknya, Dyahwiyat, dilarang menikah karena takut tahtanya terancam. Setelah Jayanegara mangkat, Tribuana Tunggadewi dinikahi Pangeran Cakradara atau Kertawardhana, bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singasari, dan Dyahwiyat menikah dengan Pangeran Kudamerta. Perkawinan Tribuana Tunggadewi dengan Cakradara dikaruniai anak laki-laki bernama Hayam Wuruk yang kelak menjadi Raja Majapahit. Pada tahun 1331 Masehi, Tribuana Tunggadewi mendapat ujian dalam memerintah Majapahit dengan pecahnya pemberontakan dua daerah taklukan, Sadeng dan Keta. Pemberontakan Sadeng dan Keta pecah ketika Tribuana Tunggadewi berniat mengumpulkan semua penguasa daerah taklukan Majapahit. Setelah dikumpulkan, Ratu menyadari jika wakil Sadeng dan Keta tidak hadir. Ketidakhadiran Sadeng dan Keta diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap Majapahit. Ratu Tribuana Tunggadewi kemudian mengutus mata-mata untuk memastikan Sadeng dan Keta terbukti bersiap untuk melakukan pemberontakan dengan menyiapkan pasukan. Mahapati Aryatadah dan Pati Gajah Mada memberikan saran kepada Ratu Tribuana Tunggadewi untuk memadamkan pemberontakan dengan cara diplomasi. Awalnya, Tribuana Tunggadewi juga menginginkan agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara diplomasi damai. Pasalnya, orang-orang Sadeng dan Keta pernah menjadi bagian dari perjuangan kerajaan Majapahit. Mahapati Aryatadah membantu Gajah Mada untuk meredam pemberontakan Sadeng dan Keta. Setelah berkonsultasi dengan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada dan pasukannya mengatur strategi dan bersiap berangkat ke Sadeng. Di tengah persiapan itu, seorang petinggi Majapahit bernama Rakembar juga mengincar jabatan Amangkubumi Aryatadah. Maka, Rakembar membawa pasukan Majapahit ke Sadeng mendahului Gajah Mada. Bersama pasukannya, Rakembar mendahului berangkat ke Sadeng. Dia ingin mencari perhatian di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi. Padahal, saat itu, Gajah Mada dan Aditya Warman disebut sedang melakukan upaya diplomasi dengan Sadeng agar wilayah dapat tunduk tanpa menumpahkan darah. Sayang, penumpasan pemberontakan Sadeng dan Keta menjadi kacau. Seorang utusan pun dikirim untuk menemui Rakembar, agar mengurungkan niatnya, dan membawa kembali pasukan yang dibawanya. Tetapi, Rakembar menolak. Alasannya, apa yang dilakukannya itu semata-mata demi negara. Pertempuran tak terelakkan. Dalam beberapa hari pertempuran, jumlah pasukan yang dipimpin Rakembar menyusut. Majapahit makin terdesak. Dalam Pararaton disebutkan Tribuana Tunggadewi menjadi panglima perang untuk menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta, di tengah persaingan Patih Gajah Mada dan Rakembar. Tribuana Tunggadewi menjadi panglima didampingi Aditya Warman, sepupunya. Sedangkan dalam Nagara Kretagama diceritakan, pemberontakan Sadeng dan Keta pecah sebagai aksi balas dendam atas kematian Patih pertama Majapahit, yaitu Patih Nambi pada 1316 Masehi.
Sadeng dan Keta, merupakan daerah taklukan Kerajaan Majapahit yang merupakan daerah pelabuhan terhubung lewat jalur-jalur sungai. Kedua daerah itu menjadi bandar dagang sekaligus pemasok stok pangan untuk Majapahit. Pemberontakan Sadeng dan Keta menjadi ujian besar bagi pemerintahan Tribuwana Tunggadewi. Hingga akhirnya Tribuwana Tunggadewi memutuskan turun tahta pada 1350 Masehi. Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Gayatri. Hayam Wuruk kemudian naik tahta menggantikan ibunya untuk melanjutkan misi menyatukan Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.